Halo sedulur, kita kembali jalan-jalan ya, dan masih dari kawasan Desa Tegalsari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Sudah banyak yang kita videokan dari desa ini ya, dan bahkan memang sudah sangat banyak sekali. Tapi Tegalsari memang selalu menarik untuk dikulik ya. Di samping sisi kesejarahannya, hal-hal menarik yang lain selalu saja tersaji di kawasan ini. Tak kurang dari Masjid Agung Tegalsari, kemudian Dalem Ageng seperti ini yang kita masuk ke gerbang kanan jalan ini adalah Dalem Ageng, atau ya pusat peradaban di Tegalsari zaman dulu. Kemudian kemarin-kemarin ada rumah Dalem Guron yang sudah dibeli Pak Anies Baswedan. Yang pas ini sekilas kita lihat rumah Toro Gepak itu dulu adalah tempat untuk mencetak kertas asli Tegalsari ya. Di situ alatnya juga masih ada, dan ini menara Masjid Agung dan itu masjidnya. Sementara di belakang Masjid Agung Tegalsari ini, sebagaimana biasa jadi jujukan para peziarah religi, ada makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Nah, itu gerbangnya sudah dibangun seperti candi. Yang sekilas kita lihat tadi adalah komplek pendidikan Sanawiyah dan Aliyah Ronggo Warsito. Kenapa disebut Ronggo Warsito? Karena memang Raden Ngabei Ronggo Warsito atau Yosodipuro, Pujangga Agung Kerajaan Surakarta, itu nyantri di sini di masa mudanya. Oleh karenanya nama beliau diabadikan di tempat ini. Nah, sementara untuk komplek makam yang di selatan jalan ini adalah makam Kiai Nursodik, hafid pertama atau penghafal Quran pertama di kawasan ini. Beliau adalah adik dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Namun meskipun adik, Kiai Nursodik ini sedo atau wafat lebih dulu dibandingkan Kiai Ageng Muhammad Besari. Dan di timur dari makam Kiai Nursodik inilah dulu Masjid Agung Tegalsari yang pertama didirikan atau berdiri, sampai kemudian pada tahun berapa ya itu dipindah atau dibawa Kiai SK untuk didirikan kembali di Desa Coper, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo juga, sekian kilometer di sisi timur. Nah, satu ikon yang menarik lagi adalah Jembatan Sirotol Mustaqim. Demikian Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menamainya. Ini adalah jembatan gantung yang persis berada di sebelah barat makam Kiai Nursodik. Nah, jembatan gantung ini dibangun oleh Kementerian PUPR atas aspirasi dari salah satu anggota DPR RI dari kawasan Ponorogo. Nah, seperti ini kondisinya, tidak goyang ya, beda dengan jembatan-jembatan gantung yang lain. Ketika saya naik motor lewat jembatan ini, nyaman-nyaman saja. Nah, jika di sisi timur dari jembatan gantung Tegalsari atau jembatan gantung Sirotol Mustaqim demikian namanya, ada makam Kiai Nursodik, makam Kiai Ageng Muhammad Besari, Masjid Agung Tegalsari, Dalem Guron, juga Dalem Ageng, juga ada godaan atau ruang belajar Raden Ngabei Ronggo Warsito. Maka di sisi barat tak kurang menarik. Nah, kita akan coba belok ke selatan, nanti kita sekilas saja kemudian muter. Di sisi barat ini ada komplek makam Pangeran Sumende. Kemudian ada Kiai Tonopuro, Kiai Noyopuro, Kiai Wongsopuro. Beliau bertiga inilah yang kemudian pada tahun 1600 Saka, demikian yang tertera, mendirikan Masjid Baitur Rahman atau Masjid Setono Tegalsari. Ini adalah Masjid Tegalsari yang sepuh ya, yang mana di tempat inilah Kiai Ageng Muhammad Besari kemudian berguru menjadi santri. Masjid ini sudah direstorasi, artinya dibangun ulang tapi tetap pada bentuk yang lama, bahkan kayu-kayunya pun masih digunakan. Nah, kita putar lagi. Yang di depan itu ada joglo besar, tapi joglo itu digunakan untuk pusat kegiatan lembaga semacam TPA itu loh. Wis Kabupaten Ponorogo atau gimana itu, kurang begitu paham. Nah, seperti itu joglonya, lumayan megah juga ya, halamannya luas dan kebetulan berada di dekat masjid-masjid bersejarah. Ini kalau kita belok kiri ke barat, tapi kita akan ke timur. Yang ke barat itu akan sampai Jalan Raya dan kemudian Pasar Hewan. Pasar Hewan itu tapi sudah berada di Desa Wonoketro ya. Desa Wonoketro, Kecamatan Jedes, yang memang berbatasan langsung dengan Tegalsari.
Menurut wacana yang disampaikan oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bahwa di pasar hewan itulah nantinya yang akan digunakan untuk shelter bus atau tempat parkir bus-bus besar yang berisi para peziarah yang akan datang ke tempat ini. Nah, di sepanjang jalan Cor-Coran di sisi barat dari jembatan gantung ini, menurut wacana juga akan dibangun semacam ruko-ruko untuk UMKM ya, untuk jualan souvenir, kemudian jualan makanan atau oleh-oleh khas Ponorogo. Nah, kita akan coba sensasinya naik motor melewati jembatan gantung ini dari sisi barat ke sisi timur. Nah, kokoh ya. Ini melintas atau melintang di atas Sungai Keang, sungai terpanjang di Ponorogo, karena mengalir mulai dari hulunya di kawasan timur di kaki Pegunungan Wilis sampai dengan kemudian menyatu nanti ke Bengawan Sekayu dan Bengawan Madiun. Mantap kan? Untuk sedulur yang belum pernah datang ke sini, silahkan coba ya dikunjungi. Biasanya kan tempat-tempat seperti ini mantap untuk selfie. Pembangunannya belum 100% kayaknya sih, tapi sudah bisa digunakan karena kita masih melihat tali-tali hitam kuning ya, tali plastik, kayaknya belum selesai secara keseluruhan. Tapi meskipun belum selesai, ini sudah bisa digunakan dengan sempurna ya fungsi dari jembatan gantung Tegal Sari ini. Nah, dalam catatan babat dan sejarah, Raden Ngabai Ronggowarsito saat nyantri di Tegal Sari selama 40 malam melakukan tapa atau semedi di atas bambu yang melintang di atas sungai ini. Nah, menurut kepercayaan, tempat yang sekarang dibangun jembatan inilah tempat di mana Raden Ngabai Ronggowarsito atau Bagus Buran bertapa. Oke lor, ini vlog kita kali ini di jembatan gantung Tegal Sari, yang mana sebenarnya beberapa bulan kemarin sudah sempat kita review, tapi kali ini lebih sekilas saya ajak lewat karena ini pembangunannya sudah selesai dan sudah digunakan. Terbukti saya tadi sudah satu kali ke barat, satu kali ke timur naik motor lewat jembatan ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.